Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran kimia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih semangat ya dalam menuntut ilmunya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi senyawa hidrokarbon. Kita akan mengenal senyawa hidrokarbon lebih dekat, yaitu dengan mempelajari kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, senyawa hidrokarbon digunakan di berbagai bidang, yaitu yang pertama pada bidang pangan, bidang sandang, bidang papan, bidang perdagangan, bidang seni, dan estetika. Coba kalian perhatikan benda-benda berikut. Nah, benda tersebut merupakan benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, benda tersebut tersusun dari senyawa hidrokarbon? Sekarang coba kalian perhatikan benda di sekitar kalian, apakah ada yang terbuat dari plastik? Saat ini plastik banyak digunakan untuk berbagai bidang keperluan. Coba kalian berikan alasan mengapa plastik banyak digunakan. Salah satu alasan bahan utama plastik yaitu berupa senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk berbagai benda, tetapi hidrokarbon tersebut bereaksi dulu dengan zat lain sehingga membentuk senyawa-senyawa yang dapat langsung digunakan, misalnya sebagai bahan pembuatan kain, pupuk, obat-obatan, zat aditif, dan bahan untuk hiasan. Senyawa hidrokarbon yang digunakan sebagai bahan dasar umumnya berupa hasil distilasi dan cracking minyak bumi seperti gas metana, etana, dan etuna, juga hidrokarbon aromatik seperti benzena. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Bu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan senyawa hidrokarbon di bidang pangan, papan, sandang, perdagangan, seni, dan estetika. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh produk-produk senyawa hidrokarbon di berbagai bidang. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam berbagai bidang. Jadi, hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu yang pertama golongan hidrokarbon alifatik dan yang kedua golongan hidrokarbon skilik. Adapun kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang pangan, bahan makanan merupakan keperluan hidup manusia di bidang pangan. Senyawa-senyawa yang terkandung pada bahan makanan masing-masing mempunyai fungsi bagi tubuh manusia. Misalnya, seperti protein dan lemak merupakan senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam makanan. Senyawa hidrokarbon di bidang pangan berperan dalam penyediaan makanan. Untuk memasak bahan makanan digunakan bahan dasar minyak tanah atau LPG. Adapun contoh produk senyawa yang digunakan dalam bidang pangan dan kegunaannya yaitu pertama glukosa sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan, yang kedua tetraterpena sebagai senyawa beta-karoten pada wortel, yang ketiga monoterpena merupakan senyawa dalam minyak jeruk, yang terakhir karbohidrat merupakan glukosa dan senyawa yang penuh dengan energi. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon dalam bidang sandang dan papan. Untuk keperluan sandang, senyawa hidrokarbon mulai digunakan untuk mengganti bahan alam seperti kapas, sutra, dan wol. Adapun contoh dan kegunaan produk senyawa dalam bidang sandang yaitu polivinilklorida terbentuk dari vinilklorida yang mempunyai ikatan cer rangkap 2. Banyak digunakan untuk pembuatan pipa dan karet. Yang kedua, polipropilen yang terbentuk dari propena untuk serat tali plastik, bahan perahu, dan botol plastik. Yang terakhir, polisterena kegunaannya untuk pembungkus, isolator, listrik, sol sepatu, dan berbagai peralatan lainnya. Selanjutnya, pada bidang papan, senyawa hidrokarbon yang berperan antara lain selulosa, kayu, lignin, dan polimer. Coba
Coba perhatikan bahan-bahan untuk membangun rumahmu atau sekolah terbuat dari bahan apa bangunan tersebut. Apakah menurutmu ada yang berasal dari senyawa hidrokarbon? Umumnya bahan bangunan seperti semen, bata, dan kayu bukan dari senyawa hidrokarbon. Semen dibuat dari campuran batu kapur, tanah liat, pasir, dan senyawa lainnya. Bahan bangunan yang dibuat dari senyawa hidrokarbon antara lain yaitu cat dan kaca plastik atau fiberglass. Cat ada yang bahan dasarnya metana, etana, dan butena. Beberapa contoh sesuai bahan dasar tertera pada tabel berikut. Selain cat, bahan bangunan lain ada yang dibuat dari macam-macam polimer hidrokarbon, misalnya daun pintu, atap plastik, bak mandi, dan pipa-pipa air. Contoh senyawa hidrokarbon dari bahan-bahan bangunan ini tertera pada tabel berikut. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon pada bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, senyawa hidrokarbon yang banyak dijual yaitu produk plastik, obat-obatan, deterjen, pestisida, dan pupuk. Plastik yang terkenal adalah polietilena yang merupakan polimer dari etana. Adapun contoh dan kegunaan senyawa hidrokarbon pada bidang perdagangan, yang pertama, etena digunakan sebagai obat bius, yang kedua, pentena, heksana, dan heptana digunakan untuk pelarut sintesis, yang ketiga, propana untuk sintesis propana, yang keempat, metana untuk jet bakar dan sintesis senyawa metil klorida dan metanol, dan yang terakhir, teflon sebagai pelapis anti lengket pada alat-alat masak. Yang terakhir yaitu senyawa hidrokarbon pada bidang seni dan estetika. Nah, di bidang seni, senyawa hidrokarbon yang sering dipakai antara lain yaitu lilin untuk melapisi suatu karya pahat agar tampak lebih mengkilat. Bahkan ada seniman yang membuat patung dari lilin dengan cara memadatkan lilin dalam ukuran besar, kemudian dipahat atau diukir sesuai keinginan sang seniman. Selain itu juga ada seni pewarnaan baik pada kain maupun benda-benda lain menggunakan senyawa-senyawa kimia. Adapun contoh dan kegunaan senyawa hidrokarbon pada bidang seni dan estetika yaitu yang pertama, polivinil asetat banyak digunakan sebagai perekat dan cat lateks. Yang kedua, polistilena merupakan polimer dari etana yang mempunyai ikatan cair rangkap melalui reaksi polimerisasi. Kegunaan polistilena merupakan sebagai kantong plastik, ember, panci, pembungkus makanan, dan lain-lain. Yang terakhir, antarasena digunakan untuk cat warna. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini, supaya kalian lebih mengerti lagi mengenai kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri kalian latihan soal, nah bisa kalian kerjakan di rumah secara individu dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.